Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya masih diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas dari dosen pengampu Siti Aisyah Lamane, SPMSI, tentang sifat biologi tanah. Nah, pembahasan pertama itu sifat biologi tanah. Tanah tidak hanya merupakan sekumpulan partikel kecil, tetapi juga merupakan ekosistem yang hidup dengan berbagai kehidupan dan aktivitas biologis. Sifat biologi tanah berhubungan dengan aktivitas makhluk hidup yang ada di dalam dan permukaan tanah. Berbagai jenis makhluk hidup berkembang dalam tanah, baik berbagai jenis tumbuhan, hewan, atau makhluk hidup yang berukuran besar atau makro, maupun makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikro. Selanjutnya itu lingkungan hidup tanah. Lingkungan hidup tanah mencakup fisik, kimia, dan biologi yang memberikan kondisi yang tepat bagi kehidupan mikroorganisme dan organisme makro di dalam tanah. Adapun peran lingkungan hidup dalam ekosistem, yang pertama itu musuh alami tanah, penyediaan bahan organik, dan yang terakhir itu penyimpan air. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kesehatan lingkungan hidup tanah. Yang pertama itu ada pH tanah, di mana tingkat keasaman tanah yang dapat mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanah dan pertumbuhan mikroba. Dan yang kedua yaitu kandungan nutrisi. Ketersediaan hara seperti nitrogen, fosfor, serta kalium dapat mempengaruhi kualitas tanah yang tumbuh di dalamnya. Dan yang ketiga yaitu pencemaran. Pencemaran tanah oleh bahan kimia seperti pestisida, pupuk, serta sampah dapat merusak mikroba dan tanaman di dalamnya. Selanjutnya itu jasad mikrotanah. Jasad mikrotanah adalah organisme kecil yang hidup di dalam tanah. Jasad mikrotanah juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Mereka membantu menguraikan bahan organik, meningkatkan kualitas tanah, dan mempengaruhi siklus tanah. Adapun jenis mikrotanah yang pertama yaitu bakteri, di mana fungsi dan manfaatnya yaitu memecah sisa-sisa organik menjadi zat-zat yang dapat diserap oleh tanah. Yang kedua yaitu jamur, membantu tanaman dalam mengabsorpsi nutrisi dari tanah dan membantu dekomposisi bahan organik. Yang ketiga yaitu protozoa, membantu mengendalikan populasi bakteri dan meningkatkan jaringan tanah. Dan yang terakhir yaitu cacing tanah, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan penetrasi air, dan membantu tanah lebih subur. Proses aktivitas jasad mikrotanah. Yang pertama yaitu degradasi bahan organik. Jasad mikro mendegradasi bahan organik hingga menjadi partikel-partikel kecil yang siap untuk diserap oleh tanaman. Selanjutnya itu siklus nitrogen. Nitrogen yang terkandung dalam bahan organik akan diuraikan dan diserap oleh jasad mikro, lalu berubah menjadi nitrogen yang dapat diserap oleh tanaman. Selanjutnya itu berkolaborasi dengan tumbuhan. Tanaman memperkirakan keberadaan jasad mikro dalam tanah dan mampu memilih jasad mikro tertentu untuk berkolaborasi. Pengaruh aktivitas masyarakat terhadap jasad mikrotanah. Yang pertama yaitu penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta deforestasi dan urbanisasi adalah faktor-faktor yang merusak keberagaman jasad mikrotanah. Yang kedua yaitu penggundulan hutan dan kerusakan lingkungan mengancam kelangsungan hidup jasad mikro tanah dan mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam. Pentingnya menjaga keberagaman jasad mikrotanah. Yang pertama itu siklus nutrisi, pertumbuhan tanaman sehat. Selanjutnya itu menjaga kelestarian alam. Pelapukan bahan organik. Pelapukan bahan organik mengacu pada proses alami di mana bahan organik seperti daun yang gugur atau sisa-sisa hewan terurai menjadi komponen yang lebih sederhana. Hal ini terjadi melalui aktivitas mikroorganisme, perubahan kimia, dan tekanan fisik. Pelapukan memegang peranan penting dalam siklus nutrisi dan pembentukan tanah. Adapun faktor yang mempengaruhi pelapukan organik yang pertama yaitu iklim, di mana iklim yang lembab dan hangat cenderung mempercepat pelapukan bahan organik. Dan kedua yaitu aktivitas mikroorganisme. Keberadaan bakteri, jamur, dan serangga mempengaruhi tingkat pelapukan. Dan yang ketiga yaitu kandungan nutrisi. Keberadaan nutrisi tertentu dalam bahan organik dapat mempengaruhi proses pelapukan. Jenis-jenis pelapukan bahan organik. Yang pertama yaitu pelapukan mekanik, di mana pelapukan yang disebabkan oleh tekanan fisik seperti angin dan air yang mengikis bahan organik. Yang kedua yaitu pelapukan kimia,
Pelapukan yang disebabkan oleh reaksi kimia antara bahan organik dan unsur tertentu. Yang ketiga yaitu pelapukan biologis. Pelapukan yang melibatkan aktivitas mikroorganisme dalam menguraikan bahan organik. Proses pelapukan bahan organik yang pertama yaitu pemecahan awal. Bahan organik mulai terurai menjadi komponen yang lebih sederhana melalui aktivitas mikroorganisme. Selanjutnya yaitu pelapukan lanjutan. Proses pelapukan berlanjut dengan adanya kerja mikroorganisme dan perubahan kimia di dalam bahan organik. Selanjutnya yaitu pembentukan tanah. Bahan organik yang terurai menjadi humus akan berkontribusi dalam pembentukan lapisan tanah yang subur. Selanjutnya itu komponen humus tanah. Humus tanah adalah sisa-sisa organik yang telah mengalami dekomposisi sempurna. Sebagai komponen penting dalam tanah, humas memiliki banyak peran dan manfaat untuk tanaman. Humas adalah tanah yang memiliki tekstur gembur dan memiliki banyak pori-pori sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara. Selanjutnya kandungan komponen humus. Yang pertama yaitu asam humat, di mana meningkatkan kationik yang menyerap kemampuan membantu pembentukan struktur tanah dan meningkatkan ketersediaan nutrisi pada akar tanaman. Yang kedua yaitu asam fulfat, meningkatkan permeabilitas tanah dan ketersediaan unsur hara untuk tanaman, melakukan kerjasama dengan mikroba dalam proses penyerapan hara. Peran dan manfaat humus untuk tanaman. Humus dapat meningkatkan struktur tanah dengan menambah dan menstabilkan pori-pori di dalamnya. Tanah yang kaya humus dapat menyimpan air dengan baik sehingga dapat mengurangi risiko kekeringan. Humus juga dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman dan membantu pertumbuhannya. Tanaman yang tumbuh pada tanah kaya humus umumnya lebih sehat dan bertahan lama. Proses pembuatan humus yang pertama yaitu humifikasi. Serasa organik setelah jatuh di tanah akan didekomposisi oleh mikroorganisme. Yang kedua yaitu mineralisasi. Mineralisasi meliputi proses perombakan bahan organik menjadi bahan mineral atau senyawa dan mendegradasi materi organik menjadi CO2, air, dan senyawa kompleks. Yang ketiga yaitu pertukaran kation. Basa dari mineral ke tanah menentukan pH tanah dan total kapasitas dan sifat tanah lainnya. Distribusi bahan organik tanah. Adapun pengertian bahan organik tanah yaitu adalah materi organik yang terkandung dalam tanah seperti sisa-sisa tanaman, pupuk kandang, dan kompos. Bahan organik ini memberikan nutrisi dan membantu mengikat air dalam tanah. Adapun fungsi bahan organik tanah yang pertama yaitu meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan kemampuan tanah untuk menyimpan air, menyediakan nutrisi bagi tanaman, dan meningkatkan struktur dan stabilitas tanah. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi bahan organik. Berbagai faktor dapat mempengaruhi distribusi bahan organik tanah, termasuk jenis tanah, kondisi iklim, vegetasi, penggunaan lahan, dan praktik pertanian. Mengetahui faktor-faktor ini penting untuk mengoptimalkan manajemen dan pengembangan tanah agar tetap subur dan produktif. Adapun yang terakhir yaitu teknik peningkatan distribusi bahan organik tanah. Yang pertama yaitu pemberian pupuk organik. Pupuk organik seperti kompos, pupuk kandang, dan hijauan dapat diberikan untuk meningkatkan kadar bahan organik dalam tanah. Yang kedua yaitu penanaman legum. Legum seperti kacang-kacangan dan tanaman penutup tanah dapat menambah kadar bahan organik dan tanah melalui fiksasi nitrogen dan penghijauan. Dan yang ketiga yaitu pengolahan limbah pertanian. Memanfaatkan limbah pertanian misalnya kayak semacam jerami atau sisa tanaman sebagai bahan organik tambahan dalam tanah. Nah, itulah tadi pembahasan singkat dari saya tentang sifat biologi tanah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.